Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang peran dari sistem laboratorium informasi untuk mendukung keselamatan pasien atau patient safety. Jadi, mungkin saya bisa sambil maju sedikit Pak ya, supaya saya sambil ngeliat. Baik, jadi memang laboratorium klinik ini sendiri tugas-tugasnya seperti ini, membantu menegakkan diagnosa, kemudian juga untuk mungkin saya bisa turun untuk mengikuti jalannya penyakit selama pengobatan, gitu Pak, untuk membantu meramalkan prognosa dan menafsirkan sampai seberapa jauh adanya gangguan faal satu organ sebagai akibat dari penyakit. Ini adalah tugas dari laboratorium klinik. Dan tekanan pada bisnis laboratorium klinik pada saat ini itu adalah meningkatnya tekanan baik dari manajemen, dari klinisi maupun dari pasien untuk bisa mendapatkan laporan yang cepat, akurat, terkonsolidasi dan informatif. Jadi ini adalah current situation yang ada di suatu rumah sakit. Dan dengan semakin meningkatnya teknologi, di mana akan semakin cepatnya kemampuan alat-alat yang ada, sistem otomasi, kecepatan analisanya tinggi, juga jenis tes yang juga semakin banyak. Ini terus mengikuti perkembangan dengan semakin majunya teknologi. Sedangkan patient safety sendiri atau keselamatan pasien ini merupakan salah satu dimensi mutu pelayanan kesehatan. Dan unsur utama dari patient safety ini sendiri adalah ketepatan, kecepatan, dan bebas dari bahaya dan kesalahan. Jadi ini adalah unsur-unsur utama dari patient safety. Bagaimana kita mewujudkan patient safety? Ada 4 poin dalam hal ini, adalah regulasi pelayanan kesehatan, sistem informasi yang memadai, lalu sumber daya manusia yang profesional, dan pengelolaan sumber daya kesehatan yang lain. Dalam hal ini contohnya adalah seperti adanya pengembangan alat-alat laboratorium tadi. Jadi dalam hal ini sistem informasi yang memadai ini juga diperlukan oleh laboratorium untuk menunjang untuk mencapai tujuan atau isu patient safety tersebut. Jadi apabila kita tidak bisa menerapkan patient safety ini dengan baik, itu akan menimbulkan adanya kesalahan diagnosa bagi pasien ya. Dalam ini juga treatment yang tidak diperlukan, karena tadi ada miss, ada kesalahan, jadi treatment yang dilakukan juga sebenarnya tidak perlu malah dilakukan. Tes yang tidak berguna. Dalam hal ini artinya juga selain pasiennya juga disedot terus darahnya, juga biaya otomatis juga akan semakin membengkak karena dilakukannya tes-tes yang ternyata tidak bermanfaat. Bahkan paling buruk ya ini yang terjadi, pasiennya sampai meninggal karena adanya miss. Atau bahkan sekarang yang lagi tren, kita bisa sering melihat kasus-kasus adanya banyaknya tuntutan-tuntutan dari pasien ke rumah sakit. Jadi ada kesalahan atau apapun, ini bisa menimbulkan efek hukum, gitu kan. Sebenarnya ini yang sangat-sangat dihindari oleh rumah sakit. Semakin banyak sekarang, karena memang ternyata kita jumpai bahwa pasien-pasien ini sudah semakin sadar akan kesehatan. Mungkin kalau dulu manut gitu ya, dikasih hasilnya A ya A gitu. Tapi sekarang mungkin mereka sudah lebih cerdas, lebih tahu gitu. Informasi juga sangat mudah didapatkan, baik dari media-media yang ada. Tadi juga sempat disinggung dari presentasi sebelumnya, situasi yang ada sekarang seperti ini. Begitu banyak map-map yang ada untuk menyimpan data-data rekam medis. Lalu juga bisa dilihat di sini adanya kemungkinan tercecer, padahal hasil-hasil laboratorium adalah suatu hal yang konfidensial. Menaruh di tempat yang salah gitu ya. Kalau kita bayangkan, mungkin bagi
pengguna motor atau pengguna mobil, kalau kita menservis mobil kita, datanya bagus nggak? Kita di Toyota, di Honda, gitu misalnya. Bisa dibilang rekam medis dari mobil ini sangat-sangat baik. Bahkan waktu kita mau jual lagi gitu ya, dengan gampang rekap-rekap data tersebut kita bisa keluarkan. Itu kita bisa bayangkan pada diri kita. Kita tadi untuk data rekam medis yang kesehatan yang mungkin lebih penting dibanding mobil, itu aja tidak dikelola sebaik oleh mobil tadi. Tadi juga sudah dibicarakan mengenai sistem informasi rumah sakit, dan dalam hal ini saya akan membahas tentang lebih spesifik, yaitu Laboratory Information System atau Sistem Informasi Laboratorium. Ini sebenarnya ada salah satu bagian dari HIS, salah satu modul, dibanding ada modul-modul yang lain, entah radiologi, farmasi, rekam medis, rawat jalan, rawat inap, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita lebih spesifik hanya di Laboratory Information System. Sebenarnya secara garis besar, laboratorium terbagi oleh 3 proses, yaitu pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Di mana pre-analitik dimulai dari order, kemudian analitik phase ini dimulai dari diterimanya sampel atau bahan oleh lab, kemudian dikerjakan, dibagikan ke bagian-bagian mengerjakan, dan kemudian post-analitik memberikan hasil kepada pasien. Kita akan coba bahas satu persatu. Sebenarnya kasus-kasus apa yang sering terjadi dalam dunia laboratorium. Kita mulai dari pre-analitik. Jadi paling pertama adalah registrasi. Jadi titik yang sering kita tidak sadari sering salah justru adalah di registrasi, di mana kita di situ menginput nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin. Ini adalah informasi-informasi yang sangat-sangat penting. Dalam hal ini adalah rekam medis ya. Ini sangat dibutuhkan oleh laboratorium. Bahkan waktu kami melakukan implementasi, saat kita sedang melakukan implementasi ini, ada salah satu kasus ibu dan anak, bayi baru lahir. Biasanya kan menggunakan bayi nyonya siapa gitu ya. Itu belum diregistrasi, belum punya nomor rekam medis. Akibatnya apa? Sampelnya tertukar. Begitu sampelnya tertukar, nilai normal dari masing-masing tes laboratorium sudah kacau. Ini bisa terjadi karena mereka masih belum mengelola rekam medis ini dengan tepat. Di sini saya beri contoh, salah satu contoh aja, tes hemoglobin. Hemoglobin ini tesnya spesifik per hari, per jenis kelamin. Itu nilainya sudah berbeda sekali. Biasanya kalau bayi baru lahir tinggi sekali, HB-nya lebih tinggi dibanding kalau kita sudah dewasa. Jadi kesalahan informasi registrasi tadi sangat mempengaruhi hal-hal seperti ini. Lalu juga diterapkan suatu sistem barcode label yang terintegrasi dan efisien. Ini untuk membantu mengidentifikasi pasien. Kalau kita lihat secara manual, itu yang masih dilakukan di banyak rumah sakit adalah menuliskan secara menggunakan spidol. Yang nulis saja mungkin orangnya banyak gitu ya, udah lelah lagi. Tulisannya mungkin akan susah dibaca, sehingga nanti bisa ada kesalahan untuk mengidentifikasi pasien. Di sini kita bisa gunakan label barcode untuk memudahkan kita mengidentifikasi pasien dari sampel-sampel yang ada. Lalu juga dengan adanya sistem kita bisa memantau kualitas dari spesimen, bisa dicatatkan di sistem, bisa dibuatkan suatu statistik, di mana apabila sampel-sampel tersebut tidak memenuhi syarat bisa dicatatkan, sehingga nanti apabila kita bisa evaluasi. Contoh dari apabila sampel datang dari ruangan A, ini kok selalu jelek, apakah ada perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas spesimen yang dikirim ke lab sehingga mengurangi kesalahan atau sampel yang jelek. Ini bisa dilakukan, ini bisa dicatatkan di sistem. Kalau kita masih secara manual akan sulit mendapatkan statistik-statistik seperti ini. Berikutnya untuk fase analitik. Jadi alat-alat yang ada di laboratorium juga sudah banyak.
dari berbagai macam jenis, berbagai macam merek dan tipe. Nah, ini juga LIS sebaiknya bisa sudah menginterfacing instrumen tersebut secara real-time dan online. Jadi untuk penginputan, biasanya kalau manual, ini sampel dimasukkan ke alat, di alat kita inputkan lagi data pasien, tes-tesnya apa saja, itu kita catatkan di alat. Belum lagi nanti dicatatkan lagi secara manual, sistemnya entah dicatat langsung di kertas ataupun menggunakan suatu sistem sederhana gitu ya, untuk mencatatkan hasil-hasil ulang. Nah, ini juga memungkinkan akan terjadi kesalahan sehingga diperlukan interfacing antara alat dengan suatu sistem. Dan yang ada alat-alat yang ada di dunia laboratorium sekarang ini ada dua macam jenis, yaitu alat yang mampu berkomunikasi satu arah, jadi hanya alat mengirimkan hasil ke sistem, atau komunikasi terjadi dalam dua arah, artinya bisa bertanya jawab antara sistem LIS dengan alat. Ini sudah alat-alat yang lebih canggih. Dalam hal ini biasanya sudah menggunakan barcode, sehingga kita cukup taruh, kita run, nanti alat akan mengerjakan sendiri, akan bertanya ke sistem tes-tesnya apa saja, demografi pasiennya apa. Lalu juga dari pengelolaan hasil, secara otomatis juga kita bisa melihat hasil sebelumnya. Lalu juga apabila ada flagging-flagging dari alat bisa ditampung. Dan yang penting juga ini kumulatif. Biasanya kalau belum menggunakan sistem masih dicatat di buku. Jadi buku ini selalu dilihat apabila mau mengeluarkan hasil ke pasien, mesti dilihat dulu bukunya, dicatat terus di situ. Nah, ini akan sangat memungkinkan terjadinya kesalahan. Jadi apakah tren dari pasien ini membaik atau memburuk bisa dengan gampang dilihat. Lalu juga alert system, flagging dengan warna-warna ataupun tanda-tanda, seperti contohnya di sini untuk hasil-hasil yang low atau high bisa diberi tanda, begitu pula untuk delta check. Jadi apabila hasil contoh pasien gula normalnya dia kan tinggi gulanya, tapi ternyata pada saat ini dia justru normal. Nah, ini justru seharusnya menjadi satu pertanda. Kenapa kok? Kalau normal kan kita lepaskan aja, kita keluarkan hasil, tapi ternyata tidak, dia terjadi persimpangan yang banyak. Sehingga dengan adanya delta check kita bisa tahu, oh sebenarnya normalnya untuk pasien tersebut tidak normal gitu. Juga untuk memastikan bahwa hasil-hasil yang keluar dari laboratorium itu adalah suatu hasil yang baik, memenuhi syarat. Ini adalah salah satunya, toolsnya adalah QC, quality control. Jadi quality control di sini bisa menampung semua QC dari alat-alat, sehingga tidak perlu lagi melihat di masing-masing alatnya sendiri. Jadi cukup di satu komputer kita bisa lihat semua QC-nya seperti apa, apakah alat ini bekerja dengan baik. Lalu juga bisa kita buat untuk wasteguard flagging maupun LJ chart, Levy Jenny, grafiknya seperti apa. Ini grafik-grafik ini biasanya nanti diperlukan untuk akreditasi ataupun GCI. Juga bisa diterapkan Six Sigma metodologi untuk mengetahui apakah alat tersebut bekerja dengan baik atau tidak, untuk menentukan wasteguard rule apa yang baik untuk diterapkan untuk alat tersebut. Lalu juga ini hal yang penting, jadi adanya multi level validasi. Jadi jangan hasil dari alat keluar langsung diberikan gitu ya. Jadi ada berjenjang validasinya. Biasanya dilakukan validasi ini pertama kali adalah oleh analis yang mengerjakan. Jadi analis mengerjakan, mereka lah yang memastikan bahwa hasil tersebut baik, baru kemudian nanti secara keseluruhan penanggung jawab ataupun dokter patologi klinik akan melakukan validasi tahap kedua. Jadi hasil yang diberikan kepada pasien ini dipastikan bahwa hasil tersebut adalah hasil yang valid, yang baik. Dari sisi post analitik atau pemberian hasil pada pasien, mungkin ini menjadi pemandangan sehari-hari juga di rumah sakit, by phone gitu ya. Atau suster dari ruangan nanya, hasilnya berapa nih pasien? Gitu kan. Di situ juga bisa terjadi kesalahan karena apa yang diomongkan bisa saja diterimanya salah oleh